Bagaimana Jane Foster bisa menjadi Mighty Thor di teaser trailer perdana dari Thor Love and Thunder? Dan apa usaha dari Thor untuk mengalahkan Gore the God Butcher yang sebenarnya di trailer ini tidak dimunculkan? Bakal kita bahas semua detail yang kita temukan di teaser trailer Thor Love and Thunder. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Scene teaser trailer dari Thor Love and Thunder ini dibuka dengan Thor kecil yang sedang berlari di sebuah taman, di mana scene ini memperlihatkan perubahan Thor dari usianya yang masih kecil dilanjutkan dengan usia remaja, di mana kostum saat dia remaja ini bisa dibilang komik accurate yang mirip dengan yang muncul di komik klasik Thor ketika Thor pertama kali dimunculkan di dalam komik dengan topi besinya yang memiliki sayap di bagian sampingnya yang naik agak tinggi ke atas nih. Dimana kostum komik akurat lainnya dari keluarganya Thor ini sudah pernah kita lihat di series Loki yang digunakan oleh Classic Loki. Nah, scene lari-larian ini juga dilanjutkan dengan perubahan Thor dari kecil ke dewasa, dimana bentuk dewasanya ini sudah sering kita lihat ya. Ini bikin gue teringat dengan scene Hakuna Matatanya Lion King yang memperlihatkan Simba dari kecil sampai dia besar. Nah, scene ini sebenarnya bukan scene flashback ya, karena ini tidak berada di Asgard, tapi ini berada di bumi yang bisa dilihat dari pepohonan dan tamannya. Dimana gambaran dia kecil dan remaja ini adalah gambaran ketika Thor mengingat tentang masa kecilnya dan masa remajanya yang membentuk karakternya menjadi seperti sekarang. Kita tahu Thor yang sekarang sudah tidak memiliki keluarga, dimana ibunya Frigga mati dibunuh oleh Dark Elf di film Thor The Dark World, dan ayahnya mati di Thor Ragnarok. Dan karena kita sudah melihat kesedihan Thor di film Infinity War dan depresinya di Endgame, di film ini dengan dimunculkannya scene ini, kita justru bakal diperlihatkan bagaimana Thor yang sudah legowo dan bakal lebih sering mengingat masa kecilnya sendirian sebagai bentuk pencarian jati dirinya yang dimulai dengan mengingat masa-masa kecilnya. Yang sebenarnya dijelaskan juga di dalam lagu yang dipilih untuk trailer ini, Sweet Child O' Mine. Yang memang arti dari lagu ini adalah mengingat masa kecilnya yang cerah ketika dia melihat seorang wanita. Scene berikutnya terlihat Thor yang berada di suatu tempat dengan api di sekitarnya. Dia di sini memakai kostum Thor-nya dengan bulu di bagian pundak, yang sepertinya ini adalah kostum musim dinginnya Thor, yang mungkin juga relate dengan planet es yang dikunjungi sama Thor di scene lainnya. Scene berikutnya terlihat Thor yang menanam senjata Stormbreaker-nya ke tanah seperti dia menanam pohon. Dimana seperti yang kita tahu, gagang dari Stormbreaker ini adalah kayu bagian tubuh dari Groot. Lebih tepatnya bagian tangannya Groot. Nah, Thor seakan-akan nge-treat senjata ini seperti tanaman hidup yang memerlukan tanah untuk memperkuat tanamannya itu. So, mungkin alasan kenapa kayu ini ditanam mungkin memiliki fungsi memperkuat gagangnya ini, yang seakan ketika dia ditanam, kayu ini bakal tumbuh entah lebih panjang atau lebih kuat. Di sini Thor berada di sebuah bukit di planet yang belum diketahui. Bisa jadi tanah dari planet ini memiliki konturnya sendiri untuk menambah kemampuan dari Stormbreaker. Di sini Thor seperti mencari ketenangan dengan bermeditasi. Dia melihat ke arah pemandangan dari bukit yang tinggi di bawah pohon dengan landscape pemandangan berbatu, matahari besar yang sedang tenggelam, bulan biru yang bersinar, dan satu planet cincin yang terlihat di bagian kanan. Scene meditasi ini merefer ke tradisi meditasi dari India, lebih tepatnya bagi agama Hindu. Dan di bawah pohon ini juga merefer ke meditasi yang dilakukan oleh Buddha yang juga bermeditasi di bawah pohon. Dan meditasi ini dilakukan untuk mencari ketenangan dan khususnya bagi Thor untuk mencari jati dirinya dan mungkin untuk berkomunikasi atau justru mengingat masa kecilnya sebagai refleksi dirinya sendiri. Narasi di awal trailer ini terdengar di mana Thor mengatakan tangan ini pernah sekali digunakan untuk pertempuran dan sekarang hanya alat sederhana untuk perdamaian. Aku perlu untuk mencari tahu aku siapa. Narasi ini menjelaskan bagaimana Thor ingin mencari jati dirinya setelah dia mengalami semua pengalaman pahit dan manis selama ini, seperti kehilangan keluarga, menjadi pahlawan menyelamatkan miliaran orang, di mana ini juga pernah dikatakan Thor kepada Valkyrie ketika dia berpisah dan menyerahkan tahta Raja Asgard kepada Valkyrie, di mana Thor mengatakan, "It's time for me to be who I am rather than who I'm supposed to be." So ini adalah film di mana dia akan mencari jati dirinya yang sebenarnya. Setelah scene Marvel Studios, kita juga bisa melihat Thor yang berada di sebuah goa berolahraga dengan memainkan rantai besar. Dan di sini bisa terlihat badannya Thor ini masih gemuk ya, yang masih kayak Bro Thor lah yang kita lihat di Avengers Endgame.
Dimana ini tentunya proses Thor membakar lemaknya dan membentuk ototnya lagi. Di sini terlihat Thor yang memakai topi dengan logo Avengers yang dikopi dari komik Avengers klasik. Dimana di atasnya juga terlihat dia menambahkan sendiri kata strongest, yang kalau kita baca menjadi strongest Avengers, yang bikin kita ingat sama Thor yang selalu self-proclaim atau memperkenalkan dirinya sebagai Avengers terkuat, yang bikin kita ingat juga di scene di Thor Ragnarok ketika Thor dan Hulk sama-sama memperebutkan title strongest Avengers. Strongest Avenger. Access denied. Di sini kita bisa melihat tulang dari satu makhluk raksasa yang terikat, yang mungkin makhluk ini pernah dikalahkan sama Thor di masa kejayaannya dulu sebagai Prince of Asgard. Atau mungkin ini bukan cuma monster biasa, ini mungkin adalah salah satu dewa di planet ini yang menjadi korban dari Gore the God Butcher. Berikutnya terlihat Thor yang membuka jubahnya dan mereveal kostumnya di film ini, di mana tampilannya di sini disebut dengan nama Ravengers Thor, dan kostumnya ini adalah kostum khas Ravengers dengan warna merah. Nah, dimana kita tahu kalau geng Guardian of Galaxy ini termasuk dalam kelompok Ravengers, dan dengan Thor yang ngikut sementara dengan para Guardians juga otomatis membuatnya menjadi anggota Ravengers walaupun cuma sementara. Nah, tampilan ini sepertinya terinspirasi dari tampilannya di komik Thor Thunderstrike, di mana dia memakai jaket tanpa lengan dengan sepatu merah tinggi. Di sini Thor dan para Guardians berada di sebuah planet yang dihuni oleh makhluk berkulit biru berpakaian merah, yang sepertinya adalah kaum Interdites atau kaum dari planet Indigar, planet berbatu yang agak mirip dengan planet ini. Dimana di komik planet ini tidak memiliki dewa yang menjadi build awal Thor mendiscover tentang Gore the God Butcher. Dimana di dalam komik Thor mendiscover kalau dewa dari planet ini ternyata sudah dibunuh sejak lama dan tubuh dari dewa-dewa ini masih tergantung di dalam tempat tinggal mereka. Nah, kaum ini sepertinya sengaja menyewa para Guardians untuk membantu mereka. Seperti yang kita tahu, Guardians ini sering banget dapat panggilan untuk melindungi satu planet dari bahaya dengan bayaran tentunya. Dan yang terlihat di sini adalah pemimpinnya yang tiba-tiba ketutup jubahnya Thor. Di sini nih terlihat Peter dan Nebula yang mencoba berlindung, sedangkan Thor yang dengan pedenya pasang badan di atas batu. So pasti ini adalah scene komedi di filmnya nanti ya. Masih di planet yang sama kita melihat Thor yang sekarang memakai baju Thor-nya dengan memegang Stormbreaker. Kostum ini sepertinya disummon sama Thor seperti ketika dia merubah tampilannya di film Avengers Endgame dengan memanggil Stormbreaker. Di sini para Guardians terlihat menyerang ke depan sedangkan Thor malah balik badan. Mungkin ini bagian dari strategi atau Thor sengaja diminta sama Star-Lord buat nggak terlibat di pertarungan ini karena bukannya membantu malah bikin malu seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Mungkin karena kostumnya ya. Dan ini mungkin terjadi sebelum akhirnya Thor ganti baju Ravengers dan nggak pakai Stormbreaker dan bergaya di tengah pertempuran ini nih. Kita tahu kan gimana komedinya hubungan antara Quill sama Thor ini. Di sini nih kita juga bisa ngelihat Kraglin yang sekarang terlibat secara langsung menjadi anggota dari Guardian of Galaxy. Next kita melihat pesawat Guardian of Galaxy The Benatar meninggalkan tempat di mana tempat ini adalah planet Sakaar, tempat di mana Thor dan Korg memilih untuk tinggal dan berpisah dengan Guardians untuk tujuan mencari jati diri. Korg juga terlihat memakai kostum yang berbeda dengan celana gaya 80-an dan belt dengan lambang kambing. Nah, tapi kita tahu kan kalau Korg itu ada di bumi bareng Valkyrie dan gak ikut Thor bareng Guardians. Lalu kenapa Thor bisa ada di planet Sakaar ini? Korg sepertinya sengaja pergi ke sini untuk mencari Thor dan bisa kita lihat di tangan kirinya dia memegang tali seperti sedang menahan hewan. Nah, ini sepertinya relate dengan scene berikutnya di mana kita bisa melihat kapal laut yang terbang dan ditarik oleh dua kambing. Di mana kapal ini sepertinya adalah kapal Skibladnir, sebuah kapal sihir yang diciptakan oleh para dwarf di Nidavellir. Para dwarf ini dipimpin oleh Eitri seperti yang kita tahu di film Avengers Infinity War. Nah, kapal ini dihadiahkan kepada Thor dan pernah digunakan Thor untuk menjelajah alam semesta untuk memburu Gore the God Butcher yang juga bakal jadi musuh Thor di film ini. Nah, di bocoran Lego kemarin kapal ini disebut dengan nama The Goat Boat. Itu karena kapal ini ditarik oleh dua kambing yang dimana dua kambing ini dikenal dengan nama Tooth Nasser dan Tooth Grinder. Kedua kambing ini merupakan kambing dengan kekuatan mistis yang sering digunakan Thor untuk menarik keretanya saat menjelajah alam semesta. Nah, di sini ini kita bisa melihat orang-orang yang naik kapal ini. Ada Valkyrie, ada Kong, ada juga yang sepertinya adalah Jane Foster, dan ada Thor. Dan juga terlihat ada tulisan neon bertuliskan Cocktail and Dreams. Yang sepertinya kapal ini dimodifikasi untuk jadi salah satu wahana di New Asgard yang sekarang udah jadi tempat wisata. Bisa dibilang ini adalah party boat.
Nah, ini terjadi setelah scene di bagian akhir trailer ini, dan sama seperti sinopsisnya, Thor di sini akan merekrut Valkyrie, Korg, dan Jane Foster dalam upaya mereka untuk mengincar Gorr the God Butcher. Dan petualangan ini terjadi setelah Thor dan Korg yang sudah terlebih dahulu mendiscover tentang ulah dari Gorr the God Butcher dengan menemukan banyak dewa di berbagai planet yang mati dibantai. Di scene sebelumnya terlihat juga Korg yang memegang tali yang tentunya tali ini adalah tali yang mengikat dua kambing Tooth Gnasher dan Tooth Griner. Nah, dua kambing ini bisa saja berasal dari planet Sakaar, di mana di sana Korg memutuskan untuk kembali setelah pertempuran di Endgame. Dan akhirnya ketemu lagi sama Thor saat Guardians dan Thor berpisah di planet Sakaar ini. Jane Foster yang sudah ada di sini tentunya ada kaitannya dengan scene serangan monster di New Asgard. Dimana di sini tuh kita bisa melihat terjadinya pertempuran antara para warga Asgardian dengan monster tentakel yang memiliki gigi. Dimana kita bisa melihat jelas monster ini memiliki banyak tangan dan memiliki gigi yang terlihat di scene ini menyerang warga Asgard. Nah, beberapa waktu yang lalu keluar mainan Lego dengan judul Attack on New Asgard, di mana di set mainan itu terlihat Thor dan Mighty Thor Jane Foster melawan monster ini dan juga melawan Gorr the God Butcher. Nah, monster yang muncul di sini sepertinya adalah monster yang dikenal dengan Army of the Dark Minions atau Black Berserkers. Di mana monster-monster ini adalah makhluk yang berhasil diciptakan Gorr dengan menggunakan pedang All Black Necro Sword. Well, trailer ini sama sekali nggak memunculkan Gorr the God Butcher. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Gorr the God Butcher ini adalah seorang pembantai dewa yang dengan sengaja mengincar dewa-dewa yang eksis di universe untuk dibunuh. Dimana alasan dendamnya ini cukup gelap jika kita gali backstory dari karakternya. Gorr ini hidup di sebuah planet di mana dia diajarkan untuk menyembah dan meminta kepada dewa. Dia hidup dengan kesedihan sejak kecil hingga kedua orang tuanya mati, membuat dia tinggal sendiri. Nah, saat dewasa dia menikah dan punya anak, namun istri dan anaknya mati dalam bencana gempa bumi. Dan sebelum anak terakhirnya mati, dia berdoa dan memohon kepada dewa untuk menyelamatkan anaknya, tapi anaknya justru tetap mati kelaparan. Ini membuat Gorr menjadi dendam kepada para dewa dan tidak mau menyembah dewa apapun. Nah, ketika dia diusir dari pemukiman dan menunggu mati di padang pasir, dia melihat ada dua dewa yang sedang bertarung mati-matian. Dewa simbiot Null dan dewa berbaju emas berkulit ungu. Nah, dewa emas meminta bantuan kepada Gorr dan menolak, yang malah mengambil pedang dari Null dan membunuhnya. Pedang Null ini lalu menyatu dengan tubuhnya yang memberikannya kekuatan. Pedang ini adalah pedang All Black Necro Sword. Yang perlu di-note kalau pedang ini adalah pedang simbiot yang dimiliki oleh dewa simbiot. Nah, ada juga beberapa kisah yang mengatakan kalau beberapa simbiot yang eksis ini diciptakan dari pedang All Black Necro Sword ini. Nah, monster yang kita lihat di sini ini memiliki gigi yang mirip-mirip seperti simbiot Venom. So, dengan bentuk seperti itu, kayaknya monster-monster ini adalah monster yang diciptakan Gorr melalui pedang All Black Necro Sword-nya, yang menciptakan pasukan monster simbiot sebagai pasukan yang bakal membantunya mengalahkan musuhnya. Nah, mengingat kalau yang dia incar adalah dewa, dan kita tahu dewa-dewa ini pasti punya pasukan, rasanya bakal sulit kalau dia hanya menyerangnya sendiri. So, kekuatan ini tentunya memberikannya tambahan tenaga untuk bisa mensukseskan tujuannya untuk membunuh para dewa. Nah, karena Gorr ini mengincar para dewa dan sudah keburu ada di bumi, tentunya Gorr ini sudah mengincar dewa lainnya di bumi sebelum memutuskan untuk menyerang New Asgard. Dan dewa-dewa itu sepertinya adalah dewa-dewa Mesir, di mana menurut rumor Gorr juga tengah mengincar dewa-dewi Mesir untuk dia bunuh. Dan dewa-dewi Mesir ini seperti yang kita tahu diceritakan di series Moon Knight. So, bisa saja Gorr tengah mengincar mereka duluan dan mungkin sudah membunuh beberapa dari mereka sebelum dia akhirnya menyerang New Asgard. Di scene akhir itu, Thor terkaget ketika dia melihat Mjolnirnya dipanggil oleh seorang Thor yang lain yang ternyata adalah Jane Foster, yang di film ini akan dipanggil dengan sebutan Mighty Thor. Nah, sejak dirumorkan kalau karakter Natalie Portman akan memiliki kekuatan Thor dan akan dipanggil Mighty Thor, banyak fans yang sudah mulai berspekulasi tentang cerita seperti apa yang bakal diangkat mengenai karakter Jane Foster Mighty Thor ini. Nah, dimana kalau di komik Jane Foster yang menderita kanker mendapatkan panggilan dari Mjolnir di bulan, dimana dia lalu mendapatkan kekuatan Thor setelah berhasil mengangkat palu Thor. Tapi cerita ini sepertinya nggak akan plek-plekan diadaptasi. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebab Jane Foster menjadi Thor. Pertama, ada pengaruh multiverse yang membawa Thor versi lain atau variant masuk ke MCU, di mana Thor versi Jane Foster ini datang dari universe lain yang mungkin mengikuti kejadian di Multiverse of Madness. So, bisa aja dia memang datang dari universe lain.
Atau kemungkinan kedua memang nggak jauh-jauh dari cerita komik tentang Jane Foster Thor, di mana dia mendapatkan kekuatannya karena berhasil mengangkat Mjolnir. Tapi bukan Mjolnir yang utuh, melainkan Mjolnir yang sudah hancur. Jane Foster bisa saja menemukan pecahan-pecahan Mjolnir di tebing tempat Thor dan Loki bertemu Hela, tempat di mana Mjolnir hancur. Nah, di situ Jane Foster lalu mengumpulkan pecahan-pecahan Mjolnir yang dia temukan, lalu menyatukannya. Yang ternyata setelah menyatu, Mjolnir ini justru memberikan kekuatan Thor kepada Jane Foster. Makanya di sini ini kita bisa melihat Mjolnir Jane Foster ini pecah-pecah karena memang disatukan sendiri oleh Jane Foster. Lanjut ke scene lainnya di trailer. Setelah akhirnya mengetahui objektif dari Gorr the God Butcher, Thor dan Jane Foster Thor akhirnya teaming up dan mencoba mewarning dewa-dewa lainnya, sekaligus menggalang kekuatan untuk mengalahkan Gorr. Berpetualanglah mereka menuju Olympus, tempat di mana dewa Zeus berada. Di mana di scene ini terlihat kota Olympus yang sangat megah dengan konsep seperti tebing-tebing baik dari atas ataupun dari bawah, yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan emas. Nah, Olympus sendiri adalah sebuah realm tersendiri yang diisi oleh para dewa, seperti Asgard, di mana ini diisi para dewa-dewa yang disembah di zaman kuno Yunani. Nah, di komik Olympus ini adalah sebuah dimension yang bersebelahan dengan bumi seperti di Overvoid atau Celestial Heliopolis bagi dewa-dewi Mesir. Nah, scene berikutnya terlihat Thor dengan dandanan pelaut menaiki kapal di perairan yang masih belum tahu letaknya di mana. Di sini terlihat Thor bersama dengan wanita yang lalu dia cium. Ini mungkin sekedar scene senang-senangnya Thor ya mungkin dalam proses pencarian dirinya. Nah, di samping kapal Thor ini juga terlihat ada sebuah kapal yang rusak dengan terlihat ada gurita raksasa yang berada di atas kapal itu. Nah, kita nggak tahu monster apa itu, tapi mungkinkah dia adalah salah satu dewa laut yang dibunuh sama Gorr the God Butcher. Scene berikutnya kita melihat Thor dengan kapal God Boat-nya pergi ke sebuah planet yang sepertinya adalah planet es yang juga kita lihat di scene berikutnya. Dan di sini Thor terlihat menggunakan kekuatan dari Stormbreaker di atas kapal itu yang sepertinya untuk mengaktifkan Rainbow Bridge untuk mempermudah perjalanan mereka. Di mana Stormbreaker seperti yang kita lihat di Avengers Infinity War juga memiliki kekuatan membuka Rainbow Bridge seperti Bifrost. Nah, di sini juga terlihat Thor dengan kostum barunya yang memiliki ornamen emas yang menyala, armor biru dan juga jubah merah. Berikutnya kita bisa melihat tampilan lain dari Olympus dengan ornamen emas yang menghiasi bangunan-bangunan planet ini. Dan ini sepertinya berada di arena pertunjukan, di mana kita akhirnya bisa melihat Zeus, dewa petir di mitologi Yunani, yang di film ini diperanin sama Russell Crowe. Nah, seperti cerita mitologi, Zeus ini adalah dewa petir sama seperti Thor, dan Zeus ini memiliki anak bernama Athena. Yang dimana kalau Athena ini juga dimunculkan bakal agak membingungkan karena di film Eternals, dewa Athena ini adalah panggilan para manusia kepada karakter Eternals, Tina, yang banyak membantu manusia di peradaban kuno Yunani. Tapi di komik, karakter Athena dan Tina ini memang karakter yang berbeda. Begitupun dengan Zeus, yang kalau di sudut pandang Eternals adalah sebutan yang diberikan untuk ayahnya Tina, Zuras. Nah, bisa saja di film ini diceritakan berbeda, di mana Zeus hanyalah dewa seorang diri tanpa anak yang bernama Athena, untuk menghindari kebingungan seperti itu. Dan mungkin ini juga menjadi alasan kenapa karakter Zuras tidak dimunculkan, bahkan mungkin tidak eksis di silsilah keluarga Athena dan para Eternals, karena untuk membuka jalan bagi para karakter Zeus ini. Atau mungkin nantinya peran dan perbedaan antara karakter-karakter ini bakal kita lihat nanti di filmnya. Berikutnya kita bisa melihat Thor dan Korg yang teaming up dan berpetualang ke sebuah planet es yang kita lihat di scene sebelumnya, di mana Thor dan Korg melihat ke arah monster yang terbaring mati, di mana scene ini benar-benar plek-plekan dimodifikasi sedikit diambil dari komik, tepatnya di komik Thor God of Thunder volume 1 The God Butcher tahun 2012, di mana monster itu sebenarnya bukan monster tapi adalah dewa yang bernama Valigar the Behemoth. Di mana di komik ini dijelaskan kesedihannya Thor ketika melihat mayat dari Valigar the Behemoth ini, di mana hampir 100 tahun yang lalu mereka papasan satu sama lain dan saling melambaikan tangan di udara. Di mana ini menandakan kalau Thor dan Valigar ini ternyata dulu mungkin berteman, dan ini membuat Thor menjadi sedih kalau di komik. Begitupun yang akan terjadi di film ini, di mana kita bisa melihat ekspresi dari Thor yang juga terlihat sedih setelah melihat tubuh atau mayat dari Valigar the Behemoth ini. Nah, komik Thor God of Thunder volume 1 The God Butcher ini sendiri memang adalah komik yang mendiscover tentang banyaknya dewa yang mati di berbagai planet dibunuh secara misterius. Termasuk salah satunya si Valigar ini yang menjadi awal Thor mencari Gorr untuk membunuhnya, di mana semua dewa yang tewas adalah karena ulah si Gorr the God Butcher.
Berikutnya kita bisa melihat New Asgard di Tonsberg, Norwegia yang sekarang menjadi tempat wisata. Nah, sebelumnya di Endgame, Thor menyerahkan kepemimpinannya kepada Valkyrie sebagai Raja Asgard. Dan di dialog itu, Valkyrie bilang akan terjadi banyak perubahan di sini, di New Asgard. Dan disinilah kita melihat perubahannya. Terlihat ada banyak kapal pesiar yang singgah dan juga ada fan yang bertuliskan New Asgard Tour. Dan juga terlihat perahu terbang yang sepertinya dijadikan wahana untuk para pengunjung. New Asgard kini mungkin semakin dikenal terutama setelah banyak yang mengetahui kalau Thor dan warga Asgard sekarang tinggal di tempat itu, di Tonsberg. Dan di sini para Asgardian juga membangun bangunan seperti di Asgard yang terlihat dari beberapa bangunan berwarna emas, di mana ini mungkin sengaja untuk membuat tempat ini di New Asgard sedikit mirip dengan Asgard lama. Pimpinannya Valkyrie juga terlibat dalam beberapa konferensi dunia seperti yang terlihat di scene berikutnya, di mana terlihat shot dari sebuah rapat yang dihadiri perwakilan dari berbagai negara. Yang kalau dilihat dari roll banner yang ada di kanan ini bertuliskan Renewable Energy Conference atau konferensi energi terbarukan. Di mana Valkyrie mungkin sengaja dilibatkan di sini karena teknologi Asgard bisa dibilang tidak memakai energi minyak seperti di bumi. Dikarenakan teknologi Asgard ini menggunakan sihir. Dan di sini Valkyrie terlihat bosan dengan konferensi itu, dan mungkin bosannya ini karena dia tidak tertarik dengan dunia politik meskipun dia dilibatkan di dalamnya. Nah, di samping Valkyrie kita bisa melihat makhluk alien yang sepertinya adalah Mick, partner dari Korg yang mungkin sekarang menjadi asisten Valkyrie. Berikutnya kita juga bisa melihat lagi Olympus dengan patung Zeus besar yang terlihat memegang petir. Yang datang di sini bisa kita lihat ada Korg dan ada dua Thor dengan jubah merah. Yang sepertinya Thor di sini nggak datang sendiri tapi juga mengajak Jane Foster, Mighty Thor dan juga Korg, dan satu lagi ini mungkin adalah Valkyrie. Dimana tentunya ini terjadi setelah kejadian New Asgard diserang. Dimana seperti yang udah gue jelaskan, mereka datang untuk memperingatkan si Zeus tentang si pembunuh dewa Gore, yang tentunya menjadikan Zeus sebagai target berikutnya. So, tugas mereka tentunya adalah mewarning si Zeus sekaligus juga meminta bantuan dari Zeus. Mungkin Zeus bisa menyediakan mereka pasukan untuk nanti berhadapan dengan Gore the God Butcher. Kita tahu film ini disutradarai sama Taika Waititi yang membawa banyak unsur komedi di film-filmnya. Meskipun jalan cerita ini gelap, tapi sentuhan komedi bisa membuat orang enjoy untuk nonton filmnya. Ya khasnya Taika Waititi lah. Dimana salah satu scene komedinya ini muncul ketika perpisahan antara Guardians of the Galaxy dengan Thor. Dimana Star-Lord mengatakan, ingatlah hal yang aku bilang kepadamu. Ketika kamu merasa tersesat, lihatlah mata dari orang yang kamu sayangi. Dimana di sini Star-Lord mengatakan kepada krunya. Tapi Thor mencoba untuk masuk ke pandangannya Star-Lord yang lalu pelan-pelan menghindar. Yang dijawab bukan aku. Dan Thor ngeles dengan bilang, enggak, aku cuma ngedengerin aja. So, Guardian of Galaxy di sini hanya akan berperan di awal film aja, dan cerita mereka nantinya bakal dieksplor di film Guardians of Galaxy volume ketiga yang fix bakal memperkenalkan karakter Adam Warlock yang sudah lama ditunggu-tunggu sama fans. So, trailer ini sebenarnya kalau kita bisa tarik benangnya, ini menceritakan tentang Thor yang awalnya ikut Guardians of the Galaxy lalu memisahkan diri dan pergi bersama Korg, dimana ini adalah proses pencarian jati dirinya. Nah, dia juga datang ke Sakaar dan menjelajah beberapa planet hingga dia tahu tentang Gore the God Butcher yang membantai banyak dewa. Hingga dia pulang ke New Asgard dan terlibat perang dengan pasukan simbiotnya Gore. Di sana dia bertemu dengan Jane Foster, Mighty Thor, mengetahui apa yang direncanakan oleh Gore, dan akhirnya pergi ke Olympia untuk mewarning sekaligus mencari bantuan dari dewa Zeus. So far itu aja yang bisa kita dapatkan di teaser perdana film Thor Love and Thunder ini, guys. Kalau mungkin ada scene yang kurang atau detail yang kita lewatkan, jangan ragu ya buat tulis di kolom komentar di bawah. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari juga kita di Instagram dan di TikTok, breakdown.universe, karena di sana kita juga ngebahas hal-hal yang seru. Dan juga jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. So, see you in the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.